Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Bagaimana kabarnya hari ini abang kakak? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka pada hari Senin di tanggal 2 November 2020. Nah, kamu sudah libur beberapa hari kan? Miss Eka harapkan dengan libur yang beberapa hari itu membuat kamu hari ini semangat mengikuti pembelajaran. Nah, jadi kita bertemu lagi dalam mata pembelajaran tematik bersama Miss Eka. Kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Nah, kita buka dulu pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan diridhoi oleh Allah. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 5, wirausaha. Subtema 2, usaha di sekitarku. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita dalam materi pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca, melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Nah, materi kita yaitu dalam mata pembelajaran PPKN. Nah, ayo membaca. Miss Eka kembali mengingatkan, untuk memudahkan pembelajaran kita hari ini, silahkan kamu juga membuka buku tematik kamu, yaitu buku paket tema 5 kamu. Silahkan kamu buka buku tema kamu, tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, hari ini kita akan membaca teks mengenai kemasan produk. Nah, di sini Miss Eka akan membaca, silahkan kamu simak di buku tema kamu. Kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Baru pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini, kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Nah, pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan. Nah, abang kakak, itulah mengenai kemasan produk, atau kalau kita bahasa sehari-harinya sering mengatakan bungkus dari jajanan atau makanan yang kita beli. Nah, contohnya saja misalnya produk permen atau makanan ringan. Nah, kemasannya itu kan biasanya menarik, berwarna-warni, kemudian lucu. Nah, itulah salah satu dengan tujuan agar kemasan tersebut menarik perhatian, kemudian menggambarkan keistimewaan produk dan membujuk konsumen. Membujuk dalam hal agar konsumen tertarik melihat bungkusnya, melihat kemasannya sehingga kita membeli produk tersebut. Nah, di sini kita akan mempelajari fungsi peranan kemasan. Nah, secara umum fungsi kemasan itu ada 3. Yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Nah, kita bahas dulu fungsi yang pertama. Nah, di sini katanya fungsi yang pertama dari kemasan itu adalah melindungi dan mengawetkan produk. Jadi abang kakak,
makanan yang kita beli, terutama makanan misalnya jajanan ringan seperti yang bisa Kakak katakan tadi, kemasan yang dibuat itu biasanya terbuat dari plastik. Nah, kemudian ada juga sih yang terbuat dari kertas karton yang dilapisi dengan plastik. Nah, dengan tujuan apa? Agar melindungi dan mengawetkan produk di dalamnya. Jadi, makanan tersebut bisa terlindungi dari panas matahari, kelembapan udara, kemudian bisa terlindungi dari benturan, kemudian kontaminasi dan dari kotoran. Nah, bayangkan saja makanan yang mau kita beli itu tidak ada kemasannya. Otomatis misalnya kita pasti berpikir bahwa banyak kotoran yang menempel pada makanan tersebut. Nah, apalagi mikroba. Nah, mikroba itu kan dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Jadi, fungsi dari kemasan yang pertama itu adalah melindungi dan mengawetkan produk. Nah, kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Nah, sebagai identitas produk. Coba sebelumnya misalnya akan bertanya. Nah, kamu apalagi sebagai anak-anak, dunia anak-anak itu tidak lepas dari jajanan, kemudian makanan ringan, bahkan orang dewasa juga seperti itu. Nah, jadi tidak hanya di sini kita bahas mengenai makanan. Misalnya saja kan banyak produk yang menggunakan kemasan, contohnya deterjen, kemudian sabun, kemudian sampo. Nah, kemudian perawatan kecantikan ibu kamu misalnya, kemudian apalagi tisu, kemudian ada juga permen, kemudian ada juga obat. Nah, banyak lainnya produk yang dibahas menggunakan kemasan. Hampir seluruh produk yang dibuat itu menggunakan kemasan. Nah, abang kakak, di sini kan katanya peranan yang kedua itu sebagai identitas produk. Kita kembali lagi misalnya ke produk makanan. Contohnya saja keripik singkong. Nah, keripik singkong itu kan jenisnya banyak. Misalnya sebutkan ada yang dari Kitela, kemudian apalagi yang lain ada Kusuka. Nah, misalnya masih banyak lagi jenisnya. Nah, yang dimaksud dengan identitas produk adalah ketika satu produk itu mengeluarkan ketika suatu pabrik itu mengeluarkan produk, nah produk tersebut kan ada kemasannya. Contohnya saja tadi misalnya Kitela. Nah, udah pasti bungkus atau kemasan Kitela itu berbeda dengan bungkus Kusuka, apalagi misalnya dengan bungkus Citato. Nah, jadi kenapa itu berbeda? Itulah yang dikatakan identitas produk tersebut. Nah, jadi setiap pabrik atau setiap rumah produksi yang menghasilkan produk itu pasti mempunyai identitas dan ciri masing-masing dalam kemasannya. Nah, itulah yang menandakan dari perbedaan kemudian produk yang dihasilkan dari pabrik atau rumah produksi tersebut. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan identitas ya abang kakak. Nah, alat komunikasi dan pengiriman informasi kepada konsumen melalui label. Nah, misalnya yang di sini dimaksudkan alat komunikasi dan pengirim informasi. Biasa dalam kemasan itu misalnya tadi seperti keripik singkong. Nah, keripik singkong Kitela misalnya. Keripik singkong Kitela itu pasti sudah membuat alat menyampaikan komunikasi melalui labelnya, misalnya keripik singkong ini rasa balado misalnya. Kemudian keripik singkong ini dibuat dengan proses yang seperti ini ABC misalnya. Nah, jadi itu ada termasuk menjelaskan dari produk yang dijual. Jadi tidak perlu si pembuat produk tersebut menjelaskan satu-satu kepada konsumen atau pembeli. Jadi dari label, dari kemasan produk tersebut sudah bisa menjelaskan barang apa yang ingin dijual. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Contohnya, memudahkan perhitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Nah, jadi ketika produk itu memiliki kemasan yang baik, seperti misalnya katakan hampir semua produk itu pasti memiliki kemasan, gunanya adalah salah satunya yaitu yang terakhir meningkatkan efisiensi. Memudahkan perhitungan sudah jelas. Ketika sudah di packing, sudah dalam kemasan, memudahkan perhitungan. Kemudian memudahkan pengiriman. Nah, kalau tadi belum dikemas itu kan otomatis mempersulit pengiriman ya abang kakak. Kenapa mempersulit? Sudah pasti memikirkan bagaimana kalau nanti produk ini kotor, bagaimana nanti kalau produk ini rusak. Nah, itulah tadi seperti kembali tugas
fungsi kemasan yang pertama. Nah, di yang ketiga ini memudahkan perhitungan, memudahkan pengiriman, dan yang terakhir memudahkan penyimpanan. Nah, jadi saling berhubungan, itulah ketiga fungsi dari kemasan. Nah, Miss Eka harapkan kamu mengingat dan menghafal fungsi kemasan ini, karena nantinya jika ini masuk dalam soal ujian, kamu akan mudah menjawab latihan atau soal tersebut. Nanti abang kakak mudahkan fungsi kemasan melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk dan meningkatkan efisiensi. Nah, kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, contohnya produk-produk makanan. Dari kemasannya orang sudah dapat mengenali rasanya walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasannya mengkomunikasikan suatu citra yang baik. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Nah, saat ini juga tadi sudah dikatakan di teks sebelumnya bahwa kemasan produk itu saat ini merupakan salah satu persaingan dalam dunia pasar, yaitu persaingan dalam dunia perjualbelian. Jadi ketika konsumen atau kita sebagai pembeli itu tertarik dalam kemasan tersebut, otomatis kita akan membeli produk tersebut lagi dan lagi atau bahkan dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi ketika kemasan tersebut tidak menarik perhatian konsumen, maka itu akan merugikan dari produk itu sendiri. Jadi itulah kenapa kemasan produk harus dibuat semenarik mungkin. Nah, itu mengenai fungsi peranan kemasan. Nah, perhatikan di sini ada dua contoh kemasan. Yang pertama yaitu ada keripik singkong, kemudian ada permen coklat. Nah, kita perhatikan dulu yang keripik singkong. Nah, perhatikan di sini keripik singkong. Di sini dengan kemasan ada namanya yaitu keripik singkong. Kemudian dia menjelaskan nih, gurih, renyah, dan apa ya ini apa kakak bacaannya? Nah, nanti silahkan kamu lihat sendiri di buku tema kamu. Nah, jadi ini adalah contoh kemasan. Nah, biasanya seperti ini kalau kamu yang sering beli jajanan atau makanan ringan, kamu pasti paham. Contohnya di kehidupan kita sehari-hari ada Mr. Potato, ada Pringles. Nah, itu bentuknya seperti ini ya, bentuk seperti tabung. Nah, semakin bagus bahan kemasan yang dipilih, semakin menarik dan semakin kuat kemasan yang dipilih, maka biasanya harga makanan tersebut akan semakin mahal. Jadi itu juga diperhitungkan dari pabrik atau rumah produksi yang menciptakan kemasan atau produk tersebut. Nah, kemudian beralih ke permen coklat. Nah, kamu perhatikan di sini permen coklatnya berbentuk seperti segitiga. Nah, di sini dari judul yaitu ada permen coklat, kemudian ada tampilan gambar dari permen coklat yang ada di dalamnya. Nah, jadi kalau kita mau beli kan kita tidak perlu membuka kemasan itu satu-satu, tidak, karena kita sudah bisa lihat pada kemasannya bahwa oh seperti ini bentuk dari makanan yang ada di dalam kemasan tersebut. Nah, jadi ini adalah kedua contoh kemasan. Nah, di sini ada latihan abang kakak. Yang pertama, apa fungsi kemasan pada mulanya? Tadi sudah Miss Eka baca. Yang kedua, sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. Juga sudah Miss Eka jelaskan dan Miss Eka suruh hafalkan. Nah, dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Pernyataan di atas. Nah, soal yang ketiga ini juga bahkan sudah Miss Eka jelaskan tadi. Kalau kamu mendengarkan video Miss Eka dari awal sampai akhir, kamu pasti akan dengan mudah menjawab pertanyaan 1, 2, dan 3. Nah, silahkan kerjakan latihan tersebut di buku latihan tematik kamu dengan sebaik mungkin. Seperti biasa, Miss Eka selalu menunggu latihan yang kamu kerjakan itu sampai jam 10 malam. Jadi jika sudah selesai, langsung kirimkan melalui WA Miss Eka. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Nah, abang kakak, Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan dan menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Semoga materi yang Miss Eka berikan hari ini, ilmu yang Miss Eka ajarkan bermanfaat untuk kamu, dan kamu memahami materi pembelajaran kita dan bisa mengerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. Miss Eka juga kembali mengingatkan
Untuk kamu tetap jaga kesehatan, kemudian tetap jaga kebersihan dan patuhi protokol kesehatan yang masih berlaku. Nah, insya Allah wabah ini akan segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah seperti biasanya. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dan kerjakan latihan kamu dengan sebaik mungkin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.